Yo, what's up guys, welcome back with Big Smapeo teman-teman. Dan kembali lagi bersama saya ke Smapeo teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan tidak bermain game seperti biasanya, tetapi kali ini saya akan membahas suatu topik, yaitu strategi digital marketing penjualan kostum cosplay tren tahun 2024 teman-teman. Kenapa saya membuat kenapa saya memakai judul ini? Karena cosplay itu udah tren di tahun 2023 sampai tahun 2024 ya teman. Jadi di grafiknya tuh melesat banget teman-teman. Jadi ini harus dibahas yang kayak gini-gini ya kan. Nah jadi yang inilah saya bahas teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke topik pembahasan, jadi kita harus tahu dulu cosplay itu apa. Nah jadi cosplay sendiri itu merupakan gabungan kata dari kostum dan play, yaitu kostum yaitu baju yang saya pakai dan play bermain. Nah, jadi cosplay sendiri adalah sebuah kegiatan di mana seseorang mengenakan kostum atau mengekspresikan diri di seperti riasan wajah dan berperan menyerupai karakter fiksinya, teman-teman. Nah, seperti di game anime, manga, video game hingga film favorit mereka. Nah, jadi oleh karena itulah yang saya bahas, dan saya sendiri juga sih sedang bercosplay teman-teman, jadi Attack on Titan yaitu cosplay Koni, walaupun saya tidak memakai wig dan ya ada doang tuh. Cuman baju kostumnya doang karena saya punya juga ya teman-teman. Nah, jadi sini dan kali ini kita akan membahas langsung kepada topik ya kawan-kawan. Oke, ini saya kecilkan dulu biar kita masuk ke pembahasan. Nah, jadi kita membahas strategi digital marketing penjualan cosplay tren tahun 2024. Jadi di saat pertama yaitu dari analis pasar. Oke, jadi dalam presentasi ini kawan-kawanku sekalian, saya melakukan analisis pasar untuk penjualan cosplay tren di tahun 2024. Nah, jadi kami mengidentifikasi bahwasanya ukuran pasar, pertumbuhan pasar, dan tren penjualan terkini itu dalam industri cosplay. Jadi di identifikasinya tuh ukuran pasar itu tinggi teman-teman. Kenapa? Soalnya saya sendiri di sini itu bahkan tiap minggunya tuh ada event cosplay coy. Lo bayangin aja kita tuh ada event cosplay tiap minggu. Kadang tiap minggu tuh ada 2 tempat, kadang juga 1 tempat, dan itu berlaku itu tiap minggu teman-teman. Nah, dan komunitas cosplaynya nih sendiri teman-teman, komunitas anime-anime seperti ini tuh itu besar banget di sini teman. Jadi suatu peluang yang bisa kita bahas untuk strategi digital marketingnya teman-teman. Nah, jadi karena pasar tinggi harus kita bahas gitu. Nah, jadi di grafik pertumbuhan pasarnya itu diperkirakan akan mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun mendatang. Kenapa? Dan itu sudah terbukti, teman-teman. Dari tahun 2022, sejak Covid kemarin tuh, 2022, 2023, maaf, 2021 ya, lupa saya, maaf. Salah saya maaf ya. Kalau nggak salah dari tahun 2001, 2002, 2003 tuh tren banget itu, teman. Kalau nggak salah tuh saya terakhir kali ngevent tuh pas tahun 2018 dan 2019 karena covid jadi mandek berapa tahun gitu, dan pas udah bisa buat ngevent lagi teman-teman itu langsung melonjak sekarang tiap minggu tuh ada event teman-teman, dan itu pasti ramai. Jadi kita masuk ke tren penjualan. Jadi yang pertama tuh kostum cosplay berupa karakter anime atau manga populer. Nah, kalau saya sendiri jadi karakter anime teman-teman, anime Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin. Nah, jadi yang kedua tuh adalah kostum superhero dari film dan komik terkini. Banyak banget sih yang cosplayin superhero dan komik juga gitu ya. Nah, terus yang ketiga adalah kostum karakter video game. Nih karakter video game sering banget nih. Contohnya kayak Final Fantasy, terus ada juga GTA, terus ada juga game-game lainnya pokoknya lah. Nah, baru kita masuk ke slide selanjutnya yaitu tren cosplay tahun 2024. Nah, jadi ini contoh orang yang sedang cosplay dengan model 3D teman-teman. Walaupun ini di model AI ya. Jadi kalau orang cosplay itu seperti ini. Jadi dia tuh memakai kostum wig, terus ada baju-bajunya gitu, baju-baju yang pernah itu dan berdasarkan video game gitu teman-teman. Nah, jadi tren cosplay tahun 2024 yaitu adalah deskripsi tren. Jadi tahun 2024 ini teman-teman, jadi tahun yang menarik bagi para penggemar cosplay. Benar sekali. Berikut adalah beberapa tren kostum cosplay yang diperkirakan akan populer pada tahun tersebut. Oke, yang pertama adalah karakter anime populer kostum dari serial anime terkenal yaitu Demon Slayer. Oh, Demon Slayer saya belum pernah cosplay, cuman
banyak banget coy yang cosplay yuk. Dan kalau nggak salah di animenya tuh kalau nggak salah tahun ini ya bakalan S berapa ya gitu, lupa saya, S3 S3 apa S4 saya lupa kemarin tuh. Dan apalagi Jujutsu Kaisen teman-teman, kemarin juga baru tamat ya dari season 2 nya ya teman-teman. Terus My Hero Academia dan jadi tren utama pada tahun 2004, dan itu benar banget teman-teman tuh. Itu ini biasa itu orang cosplay ya. Orang cosplay itu biasa itu orang yang sedang make itu anime banyak anime sih, banyak anime itu kan. Itu banyak yang make itu pas anime-anime lagi hits. Nah, jadi orang banyak anime hits gitu kan. Itu banyak tuh cosplay teman-teman daripada anime lawas itu. Nah, jadi terus ada juga superhero Marvel DC, kostum superhero dan Marvel DC tetap menjadi favorit para cosplayer dengan karakter Spider-Man, Iron Man, Wonder Woman, dan Batman menjadi pilihan populer. Kalau dari superhero sendiri sih, sebenarnya sih saya sendiri tuh jarang sih yang jumpa cosplay ini. Tapi kalau dia dijumpa itu effort mereka tuh baik banget, sumpah. Itu keren-keren banget, kayak ada yang cosplay Thor gitu kan, tuh bener palunya itu keren banget tuh. Terus ada juga ke Spider-Man, terus ada yang Iron Man gitu kan. Nah, terus kita masuk ke game populer yaitu kostum dari terkenal itu dari Final Fantasy ya. Seperti saya bilang tadi ada itu pada Fantasy, terus ada GTA, apalagi nanti kan mau GTA 6 ya mau datang gitu kan. Itu banyak banget pas itu yang cosplay yakin saya itu. Nah, terus ada Legend of Zelda, Overwatch akan jadi pilihan populer pada tahun 2024. Overwatch ini banyak banget teman-teman yang cosplay ini, sumpah. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Oke teman-teman, jadi target audiensnya ya, kita bahas nih. Jadi untuk target audiensnya itu, untuk penjualan kostum cosplay tren tahun 2024, kita telah mengidentifikasi target audiens yang potensial. Dengan memahami demografis dan minat khusus mereka, kami dapat mengarahkan strategi di digital marketing kami dengan APT. Nah, jadi target audiensnya itu di demografis minat khusus, biasanya tuh targetnya tuh dari usia 18 sampai 30 tahun. Nah, jadi minat khusus itu jadi pencinta anime dan manga, teman-teman. Jadi rentan usia dari rentan usia 18 sampai 30 itu tuh banyak banget suka anime, teman-teman. Bahkan saya juga suka anime tuh. Saya tuh sudah dari sejak SMP sampai sekarang tuh suka anime, teman. Nah, demografisnya terus ada laki-laki dan perempuan ya, karena cewek cowok juga rata-rata tuh suka anime gitu kan. Walaupun yang cenderung banyak suka anime itu cowok, teman-teman. Nah, terus minat khususnya itu mencinta cosplay. Lalu kota besar pengunjung konvensi dan acara cosplay, lalu pendapatan menengah ke atas pemain game online. Nah, pemain game online itu banyak banget nih yang cosplay ini. Soalnya mereka kayak gamer-gamer gitu, rata-rata tuh pengen banget nggak sih kayak ngosplayin karakter yang kita suka gitu kan. Dan saya sendiri juga pernah gitu kemarin tuh cosplay seorang online. Itu ada animenya, ada gamenya juga. Terus ada link ke atas yaitu kreator konten cosplay di media sosial. Nah, ini konten kreator cosplay di media sosial ini banyak banget, terutama di jalur TikTok. Kalau saya sih nggak terlalu apa kali ya gitu. Nah, terus kita masuk ke platform digital efektif. Oke, di Instagram. Jadi di Instagram adalah platform yang sangat efektif untuk memasarkan kostum tren cosplay 2024. Dengan lebih dari 1 miliar pengguna aktif bulanan, Instagram menawarkan kesempatan besar untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Anda dapat membuat postingan gambar dan video yang menarik dengan hashtag yang relevan untuk menarik perhatian. Nah, sebagai contoh, saya sedang mengcosplaykan ini Attack on Titan. Pasti saya tuh bakalan buat hashtag Shingeki no Kyojin, yaitu Shinzo Sasageo. Nah, itu adalah slogan di anime tersebut, teman-teman. Jadi kalau kita ingin mempromosikan kostum cosplay kita, teman-teman, kita foto-foto dulu di sosial media. Contohnya saya ini, saya foto-foto di sosial media, terus saya upload, terus pakai hashtag Shingeki no Kyojin, yaitu Shinzo Sasageo. Nah, itu bakalan ada yang lihat kan. Nah, karena yang lihat banyak itu dan banyak banget yang pesan kostum pada saya, teman-teman. Nah, di selain itu kalian juga dapat menggunakan fitur-fitur seperti Instagram Stories dan IGTV untuk berbagai konten yang lebih menarik. Nah, jadi kalau di Instagram ini kita kayak berkonten juga gitu kan, berkonten menarik. Jadi otomatis kalau video kita FYP pasti banyak banget yang lihat tuh, dan banyak banget yang lihat, banyak banget juga yang pesan, teman-teman. Nah, itulah sepertinya. Nah, langsung ada juga di Facebook. Nah, jadi grup Facebook ini banyak banget nih komunitas cosplay. Saya juga banyak juga bang gabung nih cosplay gitu kan. Karena soalnya kita bisa menawarkan kostum cosplay kita, teman-teman, di platform tersebut. Nah, jadi
Jadi pas Facebook ini merupakan yang efektif untuk memasarkan cosplay tahun 2024. Nah, jadi dengan pengguna lebih 2,8 miliar teman-teman. Jadi banyak banget yang aktif di Facebook timbang Instagram. Walaupun kalau di Indonesia ini sih banyak kan sih kemungkinan Instagram ya yang bilang lebih aktif ya, ketimbang Facebook. Soalnya kalau kita di Indonesia nih itu kan, kita tuh Facebook dianggap tua coy. Soalnya saya soal FB itu dikira tua tau gak sih? Padahal FB ini banyak banget meme lucu, buat jualan juga bagus banget ketimbang Instagram. Cuman ya pola pikir orang Indonesia tuh ya begitulah. Lalu kita masuk ke YouTube. Nah, jadi YouTube adalah platform yang sangat efektif untuk memasarkan cosplay trend 2024 melalui konten video. Nah, kalau YouTube sendiri nih ya, kalau pemasaran view sih sebenarnya sih agak kurang. Cuman kalau sekarang kan ada namanya short video, teman-teman. Nah, jadi short video itu seperti TikTok, Instagram gitu. Nah, jadi kita kalau memasarkan, kita memasar di situ aja. Jangan kita buat video panjang. Soalnya video panjang rata-rata sekarang tuh pilihan videonya tuh kurang ya teman-teman, menurut saya sendiri ya. Nah, menurut saya sendiri kurang tuh. Jadi kalau kalian mau memasarkan YouTube, kalian bisa di short video, short video apa short ya, lupa saya namanya, itulah dia. Jadi angka jangkauan yang kita share itu teman-teman bagian lebih luas. Nah, kalau lebih luas kan banyak yang menarik untuk menyewakan konsumen pada saya itu. Nah, ya. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu strategi konten menarik. Oke, jadi ide konten menariknya itu pertama adalah kreasikan kostum cosplay yang tema unik dan menarik yang sesuai tren dengan tahun 2024. Nah, jadi teman-teman, kalau kita mau buat konten yang menarik itu, kita tuh harus pakai baju cosplaynya dulu, lalu kita buat video menarik gitu kan. Nah, dan jangan lupa kostum cosplaynya itu yang keren, kalau nggak unik. Kalau keren tuh yang Chainsaw Man. Nah, tuh Chainsaw Man itu keren banget itu sumpah. Soalnya kok ada gergaji di helmnya tuh, kepalanya tuh kan. Nah, jadi kalau kita buat itu pasti banyak banget viewsnya gitu. Nah, lalu kita ada konten editor dari pembuatan cosplay dengan teknik kreatif. Nah, ini dia nih. Saya sering banget liatin video-video orang buat merakit cosplaynya teman-teman. Soalnya saya tuh suka banget buat pedang, makanya saya sendiri juga buat pedang dari video-video mereka gitu. Kalau di Indonesia sendiri sih sebenarnya sih masih sedikit ya yang buat tutorial kayak gini. Soalnya saya sendiri kemarin tuh buat katana tuh saya tuh dari ini konten orang Jepang hati yang buat konten tersebut. Nah, jadi peluang nih buat orang Indonesia nih buat konten kayak gini. Nah, terus inovasikan konten kita, yaitu jangan jadi konten itu jangan di situ aja gitu, bakal bosen kalau bakal kayak EWP gitu kan. Jadi kita harus inovasikan juga gitu kan, kita buat meme atau apa segala macam itulah pokoknya. Nah, terus kolaborasi kan dengan influencer cosplay terkenal untuk mempromosikan tren 2024. Nah, jadi kita kolaborasikan gitu kan, kayak Kak Larissa, terus Kak Ajula, terus Kak Kibihime. Nah, tuh orang tuh cosplay sering nilai tuh cosplay itu. Jadi kalau kita endorse mereka tuh, otomatis tuh mereka tuh bakalan support kita gitu kan. Nah, terus konten interaktif seperti kuis atau game online yang melibatkan pengguna dan pemilik cosplay. Nah, jadi kalau saya sendiri itu kadang tuh kalau nge-live gitu kan cosplay teman-teman. Nah, jadi kalau kita cosplay, otomatis kita sekalian promosikan gitu kan. Nah, itu dia teman-teman. Itu salah satu konten menarik juga. Salah satu inovasi konten. Lalu kita masuk ke pemasaran influencer. Nah, jadi identifikasi influencer. Untuk meningkatkan penjualan kostum cosplay teman-teman, kami menggunakan strategi pemasaran influencer teman-teman. Nah, influencer ini sangat bermanfaat kali ya kalau kita endorse ya. Misalnya kita endorse gini, tidak dapat hasilnya 2 kali lipat bahkan. Nah, jadi nggak ruginya kita buat memanfaatkan influencer teman-teman. Tapi kita harus cari juga influencer yang followernya banyak gitu. Kalau followernya dikit ya buat apa juga kita buat promosikan dia gitu kan, Indonesia gitu. Nah, jadi kita buat juga strategi kerjasama, yaitu menjalin kerjasama dengan influencer untuk mempromosikan kostum cosplay tahun 2024. Strategi ini melibatkan konten kreatif yang menarik pada waktu penting, serta penggunaan platform media sosial yang tepat teman-teman. Nah, itu ya. AI tadi banget ya. Oke, jadi optimasi SEO. Nah, jadi penggunaan kata kunci teman-teman. Jadi untuk meningkatkan visibilitas penjualan kostum cosplay tren tahun 2024, penting untuk melakukan optimisasi kata kunci teman-teman.
Pilih kata kunci yang relevan dengan kostum cosplay dengan tren terkini. Gunakan kata kunci ini dalam judul, deskripsi, dalam konten halaman web Anda. Nah teman-teman, jadi kalau kita mau buat hashtag teman-teman perlu kata kunci gitu kan, kita tuh harus buat kostum cosplay sesuai dengan yang kita buat. Misal saya buat konten cosplaynya itu Attack on Titan. Nah jadi kita pakai pakai hashtag itu Attack on Titan, kayak Titan, terus pedang, terus Sasageo, terus tata kain. Nah jangan pula kalian buat kiki mochi di situ, nggak mungkin teman-teman, itu bakalan nggak bisa teman-teman ya, bakalan ditolak dan bakalan nggak nyambung teman-teman. Nah terus ada optimisasi halaman, itu selain penggunaan kata kunci, optimisasi halaman juga penting ya teman-teman. Pastikan halaman web Anda memiliki struktur yang baik untuk penggunaan tag heading yang tepat, meta deskripsi yang informatif dan URL yang mudah dibaca. Gunakan gambar yang relevan dan berikan deskripsi yang sesuai dengan untuk meningkatkan SEO teman-teman. Nah itu dia. Jadi mungkin itu. Kita masuk ke salah 9, yaitu strategi media sosial ya teman-teman. Dan ini terakhir ya teman-teman. Jadi strategi media sosial. Jadi penggunaan platform media sosial seperti tadi atau Instagram, terus menggunakan Instagram untuk mempromosikan tren cosplay tahun 2024 dan berbagi foto, video menarik teman-teman. Nah, dan memanfaatkan fitur Stories dan IGTV untuk konten yang lebih interaktif teman-teman dan menarik perhatian pengguna. Lalu ada Facebook, atau kita buat halaman di situ, buat halaman bisnis Facebook untuk mencapai audiens lebih luas. Nah, jadi kalau kita buat Facebook itu kita bayar buat iklanan di situ tuh teman-teman, agar pengguna Facebook itu kalau scroll gitu kan, bakalan jumpa ini, bakalan jumpa, oh ini si Kusuma Peo nih buat jual saham cosplay ini. Nah, bakalan tahu dia kan iklan kita kan, diklik kita kan, baru tuh kita dia gas buat sewa di saya. Nah terus Twitter ada juga Twitter. Nah ini Twitter banyak banget nih pengguna cosplaynya nih. Soalnya rata-rata cosplayer itu main Twitter ya teman-teman. Lu kalau saya sendiri nggak main Twitter coy. Ya soalnya nggak pandai sih Twitter. Nggak pandai sih. Bingung banget. Jadi membagikan konten yang relevan dan menarik tentang kostum cosplay trend tahun 2024. Link gunakan hashtag populer untuk meningkatkan visibilitas dan keterlibatan penggunaannya. Oke teman-teman, jadi itu kita sudah berapa menit? Berapa menit? Nah jadi udah cukup waktu yang lama ya teman-teman kita bahas ya. Nah jadi kita tuh udah bahas mengenai strategi digital bisnis mengenai penjualan kostum cosplay. Nah jadi apakah kalian sudah melihat video ini dari awal sampai akhir? Apakah kalian ingin menciptakan peluang untuk berjualan kostum cosplay, penyewaan kostum cosplay teman-teman? Nah coba komen di bawah ya. Nah jadi kalau kalian udah, soalnya kalau cosplay deh teman-teman, komunitas itu besar, satu kostum komunitas itu besar, terus orang-orang banyak suka, terus jangkauan luas juga. Jadi kalau kita buat usaha di bidang ini teman-teman, bakal gacor teman-teman. Contoh saya sendiri teman-teman, saya itu cuman punya kostum itu 3. Nah jadi dan 3-3-nya ini tiap minggu itu laku teman-teman, kau bayangin. Jadi satu kostum itu penyewaannya itu sekali kostum itu 150.000. Jadi 150.000 kalau punya 3 berarti pas terus 150.000. Nah dan tiap minggunya tuh ada event dan banyak ada juga yang pakai teman-teman. Jadi per minggunya saya tuh mendapatkan 450.000 teman-teman. 450.000 dikali sebulan berapa tuh? 450.000 900 jadi sekitaran jadi sekitaran 1,8 ya teman-teman penjualan penyewaan kostum grupis saya gitu kan. Nah jadi itu salah satu passive income yang sangat bermanfaat ya teman-teman. Kita tuh nyaman beli kostum itu, beli kostumnya set penuh tuh kita sewakan pada orang-orang yang mau sewakan. Nah dan jangan lupa kalau kita menyewakan itu ada syarat-syarat ketentuan ya teman-teman. Nah jadi kalau kalian ingin tahu syarat ketentuannya, kayak bang kayak gimana sih bang caranya nyewain kostum, nah misalnya banyak banget yang komen minta, bakalan saya buatin videonya di next videonya teman-teman. Soalnya udah banyak banget ya teman-teman, udah capek juga saya ini sebenarnya. Cuman ya oke lah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dan see you next video, bye bye.